Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal PHT kelas 11. Langsung saja di sini ada sebuah kolom. Di sini ada jumlah ismiyah, kemudian kolom yang kedua jumlah fi'liyah. Berarti di sini perintahnya adalah di sini jumlah fi'liyah itu kosong, di sini ismiyah ada, berarti kalian disuruh menjadikan jumlah ismiyah ini ke dalam jumlah fi'liyah. Jadi jumlah dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perbedaannya apa? Adalah kata pertamanya. Jadi kata pertamanya adalah berupa isim, ismiyah, isim. Al-mudarisu. Tahu ada isim, ada al. Nah, di sini. Al-muslimuna. At-talibatu. Nah, di sini isim. Ana, isim domir. Di sini. Nahnu, isim domir. Nah, di sini ada al, berarti dia isim. Ana, nahnu adalah isim domir. Kata pertamanya isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Seperti itu. Bagaimana dengan jumlah fi'liyah? Berarti kata pertamanya adalah berupa fi'il. Nah, jadi kalau di sini isim, kata pertamanya isim, kalau di sini fi'il. Berarti mana fi'ilnya? Nah, di sini. Yaqumu, yaqra'u, taknusu, astaiqidhu, nusolli. Berarti kata yang saya garis bawah ini nanti diletakkan di awal, ditulis di awal. Seperti itu. Kita tulis berarti yaqumu, yaqra'u, taknusu, astaiqidhu, kemudian nusolli. Astaiqidhu, taknusu, yaqra'u, yaqumu. Nah, di sini sudah tertulis fi'il semuanya. Jadi di sini fi'il mudhari semuanya karena di sini ada ya, ada ta, di sini ada ya. Kemudian ada ya. Di sini ada ta, di sini ada alif, di sini ada nun. Ini namanya harful mudhara', ya. Harful mudhara' itu kalau disingkat bisa anaita. Baik, itu ada pembahasan tersendiri fi'il mudhari'. Jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim. Jadi, ismiyah fi'liyah. Kemudian yang perlu diketahui adalah perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Di sini al-mudarisu
Yakumu, berdiri. Siapa yang berdiri? Al-mudarisu. Nah, di sini. Al-mudarisu. Yaqra'una, di sini perbedaannya. Kalau jumlah fi'liyah di sini tidak berpengaruh antara pelaku dan fi'ilnya, tidak banyak berpengaruhnya. Jadi al-muslimun yaqra'una itu menjadi yaqra'u al-muslimuna. Jadi boleh seperti ini. Yaqra'u al-muslimuna. Jadi di sini tidak boleh yaqra'una. Kalau yaqra'una mereka menulis. Di sini yaqra'u. Siapa yang menulis itu yaqra'u membaca. Siapa yang membaca itu kaum muslimin. Jadi fa'alnya adalah al-muslimun. Di sini enggak yaqra'una, yaqra'u. Ini perbedaannya antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah harus sesuai. Al-muslimun yaqra'una, ana astaiqidhu, at-talibu taknusu, enggak boleh yaknusu. Al-mudarrisu yaqumu, al-muslimuna yaqra'una. Kalau dua, al-muslimani yaqra'ani. Seperti itu. Kita lanjutkan. Taknusu at-talibatu. Fa'alnya adalah at-talibatu. Astaiqidhu. Nah, di sini astaiqidhu tidak perlu ana karena jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, maf'ul, bisa maf'ul bih, maf'ul fih dan lain sebagainya. Di sini maf'ul ya. Astaiqidhu bangun. Siapa yang bangun? Ana. Nah, di sini sudah mengandung fa'il. Ya, fa'il dhamir. Jadi tidak perlu ana. Tidak perlu ana. Jadi sama dengan usolli fardhu subhi misalnya. Enggak perlu usolli ana fardhu, tidak perlu. Saya niat sholat fardu. Jadi enggak perlu ana usolli. Enggak perlu usolli ana, maaf. Enggak perlu usolli ana, tidak perlu. Begitu juga dengan ini astaiqidhu, enggak perlu ana, langsung astaiqidhu minan naumi. Jadi tidak perlu ditulis ananya karena sudah mengandung fa'il. Beda dengan di sini yaqra'u, siapa yang membaca? Al-muslimun. Yaqumu, siapa yang berdiri? Al-mudarris. Ini namanya fa'il dhahir. Begitu juga dengan nusolli. Nah, di sini. Jadi untuk anaita, alif dan nun itu sudah mengandung. Jadi fa'alnya sudah tersebutkan, namanya fa'il dhamir. Jadi tidak perlu nahnu nusolli nahnu, tidak. Cukup nusolli duha. Jadi enaknya seperti itu kalau jumlah fi'liyah tidak perlu nusolli nahnu. Tetapi kalau jumlah ismiyah nahnu nusolli. Jadi harus sama. Usolli fardhu zuhri, ya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla, jadi asyhadu, saya bersaksi, enggak perlu asyhadu ana, enggak perlu. Asyhadu anna alla, enggak perlu ananya. Nah, ini simpelnya bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perbedaannya adalah jumlah ismiyah itu isimnya di awal. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya di awal. Yang perlu ditegaskan perbedaannya di sini, kalau al-muslimuna yaqra'una harus sama mubtada khobar, ini susunannya mubtada khobar. Tetapi kalau dalam jumlah fi'liyah tidak sesuai. Yaqra'u al-muslimuna, tidak yaqra'una al-muslimuna. Seperti itu. Jadi di sini mufrad, muzakkar atau muannas. Ini yang muannas. Ya. Kecuali astaiqidhu dan nusolli. Kemudian astaiqidhu dan nusolli di sini ada alif dan nun. Untuk fi'il mudhari' yang diawali alif dan nun itu sudah mengandung fa'ilnya, fa'al dhamir.
Beda dengan ta sama ya, ini masih perlu tanda tanya. Tetapi kalau sudah a sama nun itu sudah saya. Asyhadu usolli, ya. Seperti itu. Iyyaka na'budu, na'budu. Siapa yang menyembah? Kita, tidak perlu na'budu nahna. Na'budu nahnu itu tidak perlu, na'budu nahnu tidak ada. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah kalimat kata. Ini adalah fi'il. Kalimat fi'il. Fa'ala, qoma, jalasa, fataha, kataba. Kemarin fi'il ini namanya fi'il mujarrad sulasi 3 huruf tapi mujarrad. Mujarrad itu 3 huruf yang masih murni, lawannya mazid. Jadi mujarrad 3 huruf, fa'ala 3 huruf, qoma 3 huruf, jalasa. Nah, fi'il sulasi mujarrad ada 6 wazan mauzun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamin, kasrotani. Seperti itu. Sudah kalian hafalkan, sudah dipelajari. Baik. Fa'ala yaf'ulu. Nah, di sini kelas 11 kalian kemarin sudah hafalan tasrifan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ala taf'ul maf'alun, maf'alun mif'alun. Jadi itu sebagai wazannya harus dihafal karena bahasa Arab itu terdiri dari asal muasal. Nah, ini namanya asal muasal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi di sini wazannya. Jadi kalau kalian sudah hafal ini ditulis dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. Nah, maf'ulun, ya. Uf'ul fil amar itu perintah uf'ul. Fil nahi itu nahi, melarang, adalah la taf'ul. Kemudian sukun. Kalau fi'il madhi itu fathah, kalau fi'il mudhari itu dhammah, kalau fi'il amar itu sukun, fi'il nahi itu sukun. Kemudian isim fa'il, bedakan dengan fa'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Fa'il itu adalah dalam sebuah jumlah. Kalau isim fa'il itu bentuk fa'ilun. Jadi isim fa'il, fa'ilun. Maf'ulun, maf'ul. Seperti itu. Kita lanjutkan. Koma. Nah, ini wazannya ikut yang mana? Koma yakumu. Jadi koma yakumu berarti yaf'ulu. Qoma yaqumu. Nah, kemudian kemarin kalian sudah belajar masdar, macam-macam masdar. Tidak selamanya masdar itu fa'lan. Ada yang kitabatan, wazannya fi'alatan, qira'atan. Enggak kata baik tubuh katban nanti, tidak tadi. Kitabah. Nah, kalau qoma yaqumu qiyam. Jadi ada qiyamul lail. Di sini fathah qiyaman disambung, ya. Ada yang qauman, qauma yaqumu qiyam. Kemudian karena di sini ada alif, kemarin cara membuat isim fa'il kalau namanya bina ajwaf. Ajwaf itu di tengah ada huruf ilatnya nanti. Jadi di sini ditambah alif. Fa'ilun berarti imun, ditambah hamzah, bukan alif, qaimun. Jadi di sini ada hamzahnya. Kalau kana kainun. Kalau nama di sini, ya. Kalau nama naim, kalau soma soim, soimah, naimah. Jadi ditambah hamzahnya.
karena di sini ada alif. Kemudian maqum, kemudian qum. Kemarin sudah dipelajari bagaimana cara membuat fiil amar untuk yang fiil yang di tengahnya huruf ain, fiilnya berupa alif. Qum. Kemarin prosesnya sudah. Jadi kemarin fiil mudhari'nya dibuang ya-nya menjadi kum, kemudian wawunya dibuang dimatikan menjadi qum. Nah, kemarin sudah dipelajari. Kemudian di sini fiil nahi la, fiil mudhari'nya la taqum. Kum la taqum. Baik. Itu untuk fiil mudhari'nya. Dan fiil amarnya, fiil nahinya. Kalau kita ingin membahas ya, fiil amar, qoma itu menjadi yaqum. Nah ini ya, yaqum. Jadi harus berpegang pada fiil mudhari'. Jadi dalam bahasa Arab itu yang menjadi kunci adalah fiil mudhari'. Kita turunkan untuk fiil mudhari' itu ciri-cirinya adalah sukun. Kita sukun ini. Kita ulangi, fiil mudhari' sukun, maaf. Fiil amar itu sukun, maaf. Fiil mudhari' itu dhamma, fiil amar itu sukun, fiil nahi sukun, fiil madhi fathah. Fiil mudhari' ya dhamma. Kita turunkan menjadi fiil amar. Bagaimana caranya? Yaqum, ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang. Nomor 1 kemarin menjadi qum. Kemarin seperti itu. Kemudian cirinya fiil amar itu huruf terakhir disukun. Kita turunkan qum, disukun. Karena ada wawu, namanya ada i'lal, wawunya mati, ada mim sahih, huruf sahih mati, maka di sini dibuang menjadi qum. Contohnya yang lain, kana yakunu. Kana yakunu kalau diturunkan fil, jadi kita buang ya-nya jadi kunu. Kemudian berikutnya fi'il amar itu sukun, nunnya dimatikan kun, seperti itu. Kemudian di sini nunnya mati, huruf ada sahih mati, ada wawu huruf ilatnya mati, maka huruf ilatnya mengalah menjadi kun. Dalam Al-Quran, idza roda syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu dari kana yakunu kun fil amar. Qum misalnya, qum berdiri, kun jadilah, seperti itu. Itu prosesnya untuk fi'il amar. Bagaimana fi'il nahi? Nah, fi'il nahi sama di sini. Kita turunkan dari fi'il mudhari'nya. Yaqumu. Ya. Yaqumu kita turunkan, fi'il amar itu ditambahlah. Nah, kemudian ya-nya diganti ta, ya-nya diganti ta. Ini prosesnya, diturunkan la. Fi'il amar sama fi'il nahi itu sukun, maka huruf terakhir kita sukun. La taqum sama la taqum, matikan. Kemudian la taqum, kemudian di sini diturunkan karena ada dua huruf mati yang huruf ilatnya mengalah menjadi la taqum. Seperti itu. La taqum.
Jadi fi'il mudhari itu sangat penting. Di sini fi'il mudhari itu penting. Berarti kalau menjadikan fi'il amar, yaqumu, ya-nya dibuang menjadi qumu. Kemudian fi'il amar itu sukun, maka di sini ada dua huruf ilat mati, huruf sahih mati, maka huruf ilatnya mengalah qum. Bagaimana dengan fi'il nahi? Fi'il nahi itu adalah diturunkan dari fi'il mudhari'nya yaqum, kemudian ditambah la, kemudian ya-nya diganti ta, kemudian langkah berikutnya huruf terakhir di sini fi'il nahi itu juga sukun, huruf terakhir juga disukun, kita turunkan la taqum, ada dua sukun. Nah, di sini huruf ilatnya dibuang karena harus mengalah. La taqum. Itu proses dari fi'il nahi dan fi'il amar. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jalasa. Jalasa di sini fi'il mudhari'nya yajlisu. Berarti wazannya yajlisu yaf'ilu. Fathu kasrin, jadi fa'ala yaf'ilu. Jadi fathu kasrin, fathu domin, fathu kasrin. Berarti di sini yang fathu kasrin. Kemudian jalasa yajlisu julusan. Ada yang jalsan, ada yang julus. Wazannya hudur, ruju', roja'a, yarji'u ruju', julus. Ada yang jalsan, boleh kalau ada yang jalsan bisa. Kemudian wazannya samakan, isim fa'ilnya disamakan, berarti jalisun. Kemudian di sini majlusun ditambah mim, majlusun. Maf'ulun disamakan, maf'ulun, maqumun, majlusun. Kemudian di sini karena fi'il mudhari'nya ada kasrah, di sini ditambah menjadi alif, ya, ijlis bukan ujlus. Seperti itu. Kemudian la fi'il mudhari'nya, ya, diganti ta, la tajlis, dimatikan karena fi'il amar dan fi'il nahi beda dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu dhammah, kalau fi'il madhi fathah. Seperti itu. Bagaimana dengan fataha? Fataha fi'il mudhari'nya yaftahu. Nah, wazannya fathatani. Yaftahu. Yaftahu. Kalau jalasa yajlisu, enggak selamanya yaf'ulu. Yaftahu. Fathan. Ada yang futuh al-arifin, futuh. Bisa futuh. Julus. Futuhiyah misalnya. Fathan itu fathul qarib. Jadi bisa futuhan arifin. Kalau fathan, fathah yaftu fathan. Jadi ada beberapa masdar, bentuk masdarnya. Fathul qarib. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi di sini fathan. Kalau futuh, misalnya ada sebuah sekolah di Meranggen namanya Futuhiyah, Futuh Arifin. Kemudian isim fa'alnya Fatih.
Jadi caranya menambah alif di sini. Alif, alif fa'il, fatih, jalis, qaim, fa'il. Kemudian isim maf'ulnya maftuh. Maftuh. Maftuhun. Fil amarnya adalah, nah di sini karena di sini fathah, ya. Kalau di sini jalasa ijlis, kasrah ijlis, ya. Bagaimana kalau fathah yaftahu enggak aftah tapi iftah. Iftah qulubana, waftah qulubana. Iftah. Kemudian fi'il nahinya ya sama. Fi'il mudhari diganti ta. La taftah. La taftah di sini. La taftah. Fi'il mudhari'nya yaftahu ya. Diganti saja ta, kemudian ditambah la, kemudian fi'il nahi itu sukun. La taftah. La taf'ul, la takum, la tajlis, la taftah. Di sini berpedoman adalah fi'il mudhari'nya. Kita lanjutkan. Kataba. Apa kataba yaktibu? Kalau fathah yaftahu, enggak boleh fathah yaftihu, enggak boleh fathah yaftuhu. Jalasa itu ya jelisu, enggak boleh jalasa ya jelasu, enggak ada jalasa ya lusu. Nah, ini wazannya. Bagaimana kataba? Kataba yaktubu. Yaktubu. Nah, di sini kitabah. Walaupun kalian sudah hafalan untuk fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Tetapi kalau untuk masdar di sini bisa bermacam-macam. Ada qiyam, ada julus, ada futuh, ada kitabah, qiraah. Nah, di sini qara'a yaqra'u qiraah. Qiraah. Loh, qiraah itu adalah apa? Oh, ini masdarnya. Kitabah wazannya fi'alah, kitabah qiraah. Kita lanjutkan. Kemudian isim fa'alnya adalah katib. Katibun. Jadi ada alif, ada alif, ada alif. Kemudian di sini maktub. Maktubun. Di sini isim fa'al, isim maf'ul itu hampir sama. Yang banyak masdarnya adalah masdar, paling banyak itu masdar. Soma yasumu saum. Sama dengan sini. Kalau ingin masdar, bentuk masdar yang lain. Soma yasumu. Nah, masdarnya itu ada yang saum. Kutiba alaikum saum Ramadan. Sauman. Nah, ada yang siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Siyaman. Saum, nawaitu soma ghadin. Nawaitu soma ghadin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi masdarnya satu kata bisa beberapa masdar. Kita hanya mengikuti istimak saja. Mendengarkan ya, mengikuti. Kita lanjutkan. Di sini uktub. Karena di sini yaktubu. Kalau yaftahu iftah. Kalau yajlisu ijlis. Nah, di sini yang kalian perhatikan fi'il amarnya ya. Mengikuti fi'il mudhari'nya. Kemudian la. Nah, sini karena di sini yaktubu diganti ta. La tak. Karena di sini fi'il nahi itu sukun ya, disukun. La taktub. Seperti itu pembahasannya fi'il mujarrad ya, harus memperhatikan fi'il mudhari'nya. Ada 6 wazan. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathadani, kasru, fathin dhamu, dhamin kasratani. Kalian sudah hafal. Sudah
Sudah belajar. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jumlah. Nah, ini sebuah jumlah. Ternyata di sini ada jumlah ismiyah, ada jumlah ismiyah, ada al, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, di sini jumlah ini ada fi'ilnya. Nah, di sini fi'il, nah, di sini fi'il, di sini fi'il, di sini fi'il, di sini fi'il, kata kerja. Kalau ada kata kerja, ada fi'il, itu hukumnya apa? Ada fa'il, ya, ada pelakunya. Kalau ada pekerjaan, ada yang mengerjakan, fa'il, pelaku. Pelaku di sini bagaimana untuk mencari pelaku? Itu beri tanda tanya, siapa? Perlu kata tanya siapa atau apa. Kalau orang itu siapa, kalau apa itu bisa selain orang. Misalnya adalah pohon itu tumbuh. Siapa? Apa yang tumbuh? Apa yang tumbuh yaitu pohon. Seperti itu. Jadi tumbuh dengan subur. Di sini kita mulai. Jadi al-mudarrisu yaqumu amamal fasli. Mudarrisu, Pak guru sedang berdiri di depan kelas. Nah, di sini siapa pelakunya? Siapa yang berdiri? Jadi langkah pertama sebagai pelajar kita belajar bahasa, perhatikan yang pertama itu harus tahu artinya, kata kerja. Oh, kata kerja yaqumu. Apa sih artinya yaqumu? Oh, berdiri. Siapa? Nah, barusan kita tanya, siapa yang berdiri? Oh, Pak guru. Berarti pelakunya adalah al-mudarrisu. Jadi kalau kita tidak tahu artinya, kemungkinan kita banyak salahnya. Tetapi kalau kita tahu, kita akan sedikit salahnya. Jadi al-mudarrisu, siapa yang berdiri? Pak guru. Kita lanjutkan. Yaqra'una, membaca. Nah, apa? Siapa yang membaca? Apa yang membaca? Oh, nggak mungkin Al-Quran membaca. Oh, di sini pelakunya al-muslimun. Pelakunya, fa'alnya al-muslimun. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yaktubu. Maaf. Di sini maf'ul, kita bahas maf'ul. Maf'ul itu objek dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu objek. Untuk objek itu apa? Menanyakan apa? Kalau ini siapa, ini apa? Contohnya, membaca. Sedang membaca. Siapa yang membaca? Oh, kaum muslim. Kaum muslim membaca apa? Ini maf'ul. Membaca Al-Quran. Nah, di sini. Oh, sedang membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, kalau di sini siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Pak guru. Berdiri apa? Jadi nanti di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata kerja yang membutuhkan objek dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Terkadang tidak butuh maf'ul. Tidak butuh objek. Contohnya adalah berdiri, tidur, tidak perlu mandi. Itu kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi di sini maf'ulnya tidak ada. Jadi kalian nanti menjawabnya tidak ada karena di sini enggak namanya lazim dan muta'addi. Kalau bahasa Arabnya namanya lazim dan muta'addi, membutuhkan transitif dan intransitif. Kita lanjutkan. Jenis fa'il. Nah, karena di sini yakumu itu berdiri itu harus mencari, tidak berada di sini, maka fa'ilnya nanti namanya fa'il mustatir. Namanya fa'il mustatir. Fa'il mustatir, ya. Fa'ilnya mustatir. Maksudnya apa? Di sini tidak terletak di sini, tidak setelah fi'il. Siapa yang berdiri harus dicari.
Begitu juga dengan di sini, yaqra'u, membaca, sedang membaca. Siapa sedang membaca Al-Qur'an? Enggak mungkin. Oh, siapa? Yaitu al-muslimun. Membaca apa? Al-Qur'an. Nah, sudah ketemu. Fa'alnya tidak di sini, tidak setelah fi'il. Nah, ini di sini. Berarti namanya sama di sini. Fa'il mustatir. Mustatir. Kita lanjutkan. Yaktubu. Nah, artinya dulu. Kita harus tahu arti. Kalau kita nggak tahu arti, kita nggak bisa. Jadi kemarin harus hafalan mufrodat kosakata itu fungsinya itu. Kalau tidak tahu mufrodat, tidak tahu kosakata, tidak tahu artinya, sedikit kita memahaminya, bisa memahami itu agak terlambat. Kita lanjutkan. Yaktubu, menulis. Menulis. Kalau ini yakra'u, membaca. Yakumu, berdiri. Nahtafilu, memperingati. Tadbahu, memasak. Baik, kita sudah tahu fiilnya. Fiilnya sudah tahu, artinya sudah tahu. Kita akan mencari pelaku siapa. Yaktubu, menulis. Sedang menulis. Siapa yang menulis? Oh, di sini langsung at-talibuna, para siswa. At-talibuna yang menulis. Menulis apa? Nah, ini apa? Ini siapa yang sedang menulis? Oh, para siswa. Para siswa menulis apa? Kaum muslimin membaca apa? Oh, menulis ad-darsa. At-talibuna ad-darsa. Al-Qur'ana. Berarti ad-darsa. Maf'ul itu fathah. Bagaimana cara mengingat maf'ul? Fathah, kemarin ada belajar maf'ul. Contohnya adalah usolli. Nah, di sini. Usolli faradha. Nah, di sini faradha. Contoh yang lain, nawaitu. Nah, di sini bisa al-wudu'a, nawaitul wudu'a, misalnya wudu'a. Nawaitu soma ghadin. Soma. Nah, di sini maf'ul. Niat, siapa yang niat? Saya. Fi'il madhi. Siapa yang niat? Saya. Niat apa? Wudu. Niat puasa. Ini maf'ul. Jadi maf'ul harokatnya fathah. Kemudian di sini jenis fa'il. Fa'ilnya fa'il apakah? Nah, di sini setelah fi'il kok langsung di sini? Sedang membaca. Oh, di sini langsung. Berarti namanya fa'il dhahir. Jelas. Namanya fa'il dhahir. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nahtafilu. Nah, ini wazannya ifta'ala yafta'ilu. Nahtafilu, memperingati. Siapa yang memperingati? Oh, ada nun. Fi'il mudhari'. Nahnu, oh sudah kita. Berarti fa'ilnya nahnu. Jadi untuk alif dan nun itu sudah mengandung di sana fa'ilnya. A itu ana. A itu kepanjangan dari ana. Nun itu nahnu. Ingat-ingat a sama nun, nahnu, ana. Nah, nahtafilu berarti nun nahnu. Berarti sudah mengandung fa'il. Fa'ilnya namanya fa'. Maf'ulnya baik. Kita memperingati apa? Oh, karena di sini maf'ul berarti fathah. Maulidan nabi fil masjid. Maulida karena maf'ul. Jadi maulida. Nah, ini maf'ulnya. Fathah. Nah, di sini karena sudah fiilnya sudah ada fa'ilnya. Kalau ini fiilnya, di sini fa'ilnya, fiilnya harus dicari. Kalau di sini sudah mengandung nahnu, berarti namanya fa'il dhamir. Fa'il dhamir. Ada isim dhamir. Jadi
Anita, ana sama nahnu di sini ya. A sama ana itu sudah namanya fa'il. Nah, di sini fa'il dhamir. Nusolli duha fa'il dhamir. Kita lanjutkan. Baik. Yang nomor 5. Tadbahu. Tadbahu. Fi'il mudhari'. Memasak. Harus tahu artinya memasak. Siapa yang memasak? Ibu. Berarti fa'ilnya adalah ibu. Kalau ini nahnu. Kemudian memasak apa? Ibu memasak apa? At-ta'ama, berarti di sini maf'ul. At-ta'ama. Fathah. Fil madbakhi. Kasar kan ada huruf jar majrur. Kemudian tadbakhu memasak sama dengan yaktubu, siapa yang memasak? Nah, ini namanya sama dengan di sini. Fa'il dhahir. Fa'il dhahir. Seperti itu. Fa'il dhahir. Kita lanjutkan. Di sini ada sebuah kalimat, sebuah kata, kalimat fi'il. Nah, ini fi'il. Fi'il kemarin ada fi'il, ada 2, fi'il mujarrad dan mazid. Mazid sudah ditambahi. Mujarrad masih murni. Nah, kemarin seperti itu. Mazid ditambah. Mazid biharfain, bisalas ahruf. Ini membacanya adalah ijtama'a. Wazannya ifta'ala. Berarti ketambahan 2 huruf. Alif dan nun. Jadi mazid biharfaini. Alif dan ta, alif dan nun. Minta maaf. Ijtama'a, alif dan ta. Fi'il mudhari'nya yajtami'u. Kemudian masdarnya ijtima'an. Ifti'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ijtima'an. Seperti itu. Ijtima'an. Kalian kemarin sudah belajar. Ifta'ala yafta'alu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun. Fi'il amarnya seperti tadi dari fi'il mudhari'nya ya. Kemudian karena di sini sukun, jadi prosesnya yajtami'u. Prosesnya ya-nya dibuang menjadi seperti ini. Karena di sini mati, maka perlu tambahan alif. Kemudian alif berarti di sini menjadi istami'. Ya. Karena di sini tadi dibuang ya-nya dibuang ya. Kemudian karena di sini sukun, maka perlu bantuan biar bisa dibaca. Maka di sini bantuan alif. Nah, kemudian fi'il amar itu ciri-cirinya adalah sukun. Maka kita sukun. Jadi sini ijtami', sukun. Itu proses dari fi'il amarnya. Berarti di sini ijtami', sukun. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, istighfara wazannya adalah istaf'ala. Istaf'ala. Istaghfara yastaghfiru.
Istafala yastafilu istif'alan. Istighfaron, istighfaron. Jadi kalau silakan kita membaca istighfar, kalian membaca istighfar, istighfaron. Kemudian sama di sini proses fi'il amar ya-nya dibuang, sama dengan sini ya-nya dibuang. Jadi seperti ya-nya dibuang. Karena di sini huruf pertama itu mati, ya setelahnya mati kemudian ditambah alif. Istighfar yastaghfiru, yastaghfiru. Nah, kemudian huruf terakhir fil amar itu disukun. Istaghfir, istaghfir. Hamada wazannya fa'ala. Fa'ala yuf'alu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun. Wadhak mufa'il, fa'ilatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Nah, di sini fa'ala, hamada. Fa'ala yuf'ilu, hamada yuhammidu, seperti itu. Yuhammidu. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, hamada yuhammidu tahmid. Mari kita membaca tahmid. Tahmidan. Nah, fi'il amarnya seperti tadi, ya-nya dibuang. Kalian sudah belajar, ya-nya dibuang. Berarti seperti ini. Hamada yuhamidu diharokati dulu, hamid, kemudian ya-nya dibuang. Karena di sini sudah berharokat, sudah bisa dibaca, nggak perlu alif. Hamid, kemudian huruf terakhir disukun karena fi'il amar itu sukun. Hamid. Kita lanjutkan. Ini membacanya adharo, wazannya af'ala. Mazid af'ala, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, adharo yudhiru. Adharo yudhiru. Af'ala yuf'ilu if'alan, adharo yudhiru. Idhar. Idhar. Idhar itu bacaan tajwid, idhar, iklab, ikhfa, idhar. Nah, di sini tajwid itu memakai wazan af'ala. Berarti iklab, aklaba yukliku iklab, ya. Idhar, idgham, idgham sama. Jadi nanti ada idgham, ya. Ada ikhfa, ada idhar, ada iklab. Jadi ini wazannya af'ala yuf'ilu if'al. Af'ala yuf'ilu, ya. If'al, wazannya itu af'ala. Jadi ini namanya dalam ilmu tajwid, ya. Tajwid. Baik, kita lanjutkan. Jadi adhara yudhiru idhar, sama di sini ya-nya dibuang. Karena di sini sukun maka perlu alif. Kemudian huruf terakhir disukun. Nah, idhir salah untuk membedakan jalasa yajlisu itu ijlis. Nah, kalau ini adhara yudhiru sama-sama kasroh, bedanya bagaimana? Di sini harus fathah, adhir af'il. Kalau di sini ijlis, ya, disamakan uktub, ya. Kalau di sini, nah di sini adhir, nggak boleh idhir karena dia adalah wazannya af'ala, mazid. Kemudian kita lanjutkan, membacanya adalah qaraba, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fa'ala, wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yufa'ilu. Jadi kalian harus banyak menghafal. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan,
wa fi'alan fa huwa mufa'ilun, seperti itu kemarin. Wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan berarti muqarabatan. Fa'ala yufa'al mufa'alatan muqarabatan. Di sini maaf, yuqaribu, maaf. Di sini bukan yufa'ilu, yuqaribu. Wazannya adalah yuqaribu. Ini yang benar, ini salah, ini wazannya. Yuqaribu. Jadi qaraba yuqaribu, nanti kalian yang ini wazan yufa'ilu. Muqarabatan mufa'alatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ini muqarabatan. Kemudian yuqaribu, ya-nya dibuang, ri ya, ko, karena sudah berbunyi maka di sini enggak perlu alif. Kemudian di sini huruf terakhir sukun karena fi'il amar. Qarib. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada jumlah, itu kalimat ya. Kalau di sini kalimat itu kata, ini kalimat. Ada 5. Ini adalah jumlah ismiyah semuanya karena ada al semuanya. Jumlah ismiyah susunannya adalah mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il maf'ul. Berarti mubtada kata pertamanya itu adalah mubtada, ya udah. As-sholatu, an-nadzafatu, al-jannatu, al-ilmu, ya, at-talibu. Sudah. Jadi kata pertama kita tulis saja. As-sholatu. Itu aja. Kemudian an-nadzafatu, al-jannatu, al-jannatu, maaf, al-jannatu ini jim, maaf. Al-jannatu, al-ilmu, at-talibu. Harokatnya domah semuanya. Domah. As-sholatu imaduddin, an-nadzafatu minal iman, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, al-ilmu fis sudur, at-talibu. Nah, ini karena mubtada harokatnya domah. Kita lanjutkan, berarti kata sesudahnya barusan namanya khobar. Jadi setelah garis miring ini namanya khobar, berarti imad. Imaduddin. Ini adalah susunan idhofah. Satu enggak ada al, satu ada al. Imadu dini. Kemudian minal imani, karena ada huruf jar, min. Karena di sini ada alif, al, maka mina, enggak boleh min. Jadi mina ya, mina. Kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Mahat ini idhofah, tahta itu dorof, tahta. Kalian sudah hafalan, tahta amama wara'a khalfa. Kemudian al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, bukan di buku. Jadi kalian harus banyak menghafal karena kita dimanapun kalau ditanyain tidak buka buku, tapi di dada, oh bisa menjawab. Berarti di sini fi. Jadi kalau kalian di sini di sekolah kita itu harus hafalan karena al-ilmu fis sudur. Ilmu itu dalam dada, bukan dalam buku. Buku hanya sebagai pengikat. Kalau lupa barusan dibuka. Tapi aslinya di buku. Jadi hafalan. Jadi kelas 10 kalian harus hafalan, kelas 11 harus hafalan fa'ala yafulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufulata fal maf'alun mif'alun. Kalian harus hafalan karena itu. Sama dan sebenarnya istama yajtami istima'an wa mustafa wa mustami'un wa dzaka mustama'un istami' la tajtami', terus seperti itu. Aslinya kalian harus menghafal ya. As-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama, sudah terkenal. An-nadzafatu minal iman, sudah terkenal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, surga di bawah telapak kaki ibu. Ilmu itu dalam dada.
At-talibu yaqra'u ad-darsa. Yaqra'u fi'il mudhari', huruf jar. Ini idhofah ini. Idhofahnya 3 kalau yang ini. Kalau yang ini yaqra'u kita tulis dulu yaqra'u. Nah, sudah tertulis. Kemudian macam-macam khobar. Khobarnya itu ada 3 macam. Yang paling kita ingat dulu adalah huruf jar, min ila an ala. Kalian sudah hafal. Kalau huruf jar namanya khobar syibhil jumlah. Jadi syibhil jumlah kalian harus hafal, huruf jar sudah hafal. Min ila an ala kalian kelas 10 sudah hafalan. Jadi fi, min ila an ala fi ruba fi, berarti huruf jar. Berarti namanya syibhil jumlah. Syibhil jumlah. Jadi kalimat kata itu ada 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, kalau huruf jar namanya syibhil jumlah. Nah, fi'il. Nah, di sini fi'il. Nih, yang nomor 5 fi'il, yaqra'u, Anita ada ya-nya. Karena fi'il namanya khobar jumlah. Khobar jumlah. Sudah ketemu? Kemudian Imaduddin ini adalah isim. Namanya khobar mufrad. Bagaimana yang dzaraf? Dzaraf sama dengan huruf. Jadi dzaraf yang kalian sudah dzarful zaman, dzarful makan, ya, dia sama dengan huruf, maka di sini syibhil jumlah. Jadi untuk mengingat macam-macam khobar kalian harus ingat kata, kalimat. Kata atau kalimat, isim, fi'il, huruf. Kalau huruf jar dan dzaraf berarti syibhil jumlah. Kalau fi'il namanya khobar jumlah. Jadi ini namanya khobar jumlah. Kalau isim namanya khobar mufrad. Bagaimana kalau huruf jar dan dzaraf namanya khobar syibhil. Syibhil itu menyerupai. Syibhil itu menyerupai kalimat. Seperti itu. Baik. Itu jadi pembahasan kolom yang nomor 5. Nomor 4 itu namanya fi'il mazid. Kalian harus hafal kelas 11 di sini. Istighfar, tahmid, izhar, ya. Itu wazannya istima. Bagaimana membuat fi'il amarnya sudah. Jadi patokan utama adalah fi'il mudhari, harus wajib hafal. Kemudian jumlah fa'il, maf'ul, tidak selamanya fa'il itu jumlah itu fi'ilnya ada objeknya, ya. Di sini jenis fa'il, ya. Tadi sudah kalian pelajari. Kemudian fi'il kelas 11 itu fi'il mujarrad dan fi'il mazid tadi. Ini yang mujarrad ada 6 wazan. Fathu dhamin, fathu kasrin kalian sudah hafalan, sudah mempelajari. Cara membuat fi'il amar, ya, sudah. Ciri-cirinya adalah huruf terakhir sukun, fi'il nahi sukun, ya. Fi'il nahi sukun, fi'il amar sukun. Bagaimana dengan fi'il mudhari itu dhamma, fi'il madhi fathah. Ya, diingat-ingat. Kemudian yang di sini jumlah isim dan fi'liyah. Kata pertamanya isim itu jumlah isimnya itu isim, ada al, isim dhamir. Kalau jumlah fi'liyah kata pertamanya adalah fi'il. Seperti itu. Jadi sudah kita bahas. Jadi kalian harus, ya, harus remedi. Yang remedi nanti perhatikan seperti ini dan seperti ini, kemudian seperti ini, ya, kemudian seperti ini. Nah, seperti ini.
Demikian pembahasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.